Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Pemerintah RI baru menyerahkan draft rancangan Kitab Undang-Undang KUH Pidana ke DPR untuk disetujui. Salah satu pasalnya adalah bahwa dukun santet bisa dipidana. Pertanyaannya adalah, apa itu santet? Bagaimana cara pembuktian santet? Apakah korban yang mengaku korban santet bisa membuat laporan pidana? Apa bedanya santet dengan pelet? Apakah seorang wanita yang menanam susuk di tubuhnya bisa dianggap merupakan produk bagian dari santet? Inilah Hot Room, dukun santet dipidana. Ada mbah dukun sedang ngobatin pasiennya. Praktik perdukunan masih bisa dibilang marak di Indonesia. Dan terkadang cara-cara praktik perdukunan ini tak jarang membuat masyarakat main tuduh dan main hakim sendiri. Makanya nih, dibuatlah pasal mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ilmu gaib dalam RUU KUHP, di mana dukun-dukun yang dapat mengakibatkan penderitaan atau menyakiti orang lain bisa dipenjara. Tapi kan secara hukum praktik, ilmu gaib ini sulit dibuktikan secara ilmiah. Kalau pendapat dari Hoters gimana nih? Apakah pasal dalam RUU KUHP ini harus ada? Ataukah ini adalah pasal yang mubazir? Kalau Mr. Ius sih no comment aja ya. Karena Mr. Ius takut. Takut. Untuk membahas topik ini, telah hadir malam ini di hadapan kita. Pertama, Bapak Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Nasdem. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bang Homan. Yang kedua, Bapak Kiai Haji Marsudi Suhud, Wakil Ketua Umum MUI Pusat. Selamat malam, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berikutnya Bapak Ki Kusumo, konsultan spiritual. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bang Homan. Yang terakhir Bapak Suparji Ahmad, Profesor Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia. Malam, Bang. Sebelum kita membahas topik susah ini, seperti biasa, Hotman nggak bisa berdiskusi tanpa minum kopi dulu. Inilah kopi kesukaan saya. Aduh, benar-benar nikmat. Oke, kita lihat dulu grafis berikut ini, yaitu langsung isi dari draft RUU KUH Pidana tersebut. Oke? Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib. Jadi kalau orang ngaku-ngaku mempunyai kekuatan baik, memberitahukan atau memberi harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain, bahwa dia ngaku karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental fisik, bisa dipidana penjara paling lama 1 tahun. Jadi kalau orang ngaku-ngaku, ini saya punya kekuatan gaib loh, saya bisa santet orang. Jadi ini kalau ngaku sepihak. Di bawah, kalau itu dilakukan untuk perbuatan bisnis, maka hukumannya 1 tahun ditambah dengan 1/3. Oke, sebelum kita membahas ini, saya mau tanya dulu kepada Pak Kusumo. Apa itu santet dan bagaimana cara pembuktiannya? Apakah Bapak juga bisa menyantet orang?
Begini, mungkin saya jelaskan dulu sebelum masuk ke pasal ini. Ya. Saya mau cerita bahwa kalau kita bicara tentang rancang bangun, maka kita harus kumpulkan seorang ahli rancang bangun. Ya. Kita bicara IPA, kumpulkan seorang ahli IPA. Banyak Ya. rame-rame baru bikin aturan. Oke. Nah, kalau kita mau bicara santet, yang harus kita kumpulkan adalah ahli santet. Ya. Permasalahan utamanya adalah bahwa di negeri ini siapakah yang memberi legalitas? Siapa ahlinya? Siapa pakarnya? Ada atau tidak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi menurut saya, ini akan menjadi fitnah. Oke. Karena kalau pasal ini diterapkan, di sini ada bahasa setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib. Ini pukul rata, koma, memberitahukan, koma, Ya. memberi harapan, koma. Ini bahasa koma-koma ini bahaya sekali. Artinya setiap perbuatan kena. setiap perbuatan kena. Hanya Kalau- memberi harapan udah kena. Kena, betul. Oke. Kita bicara bahwa Indonesia adalah negara yang luar biasa, terutama berkaitan dengan budaya. Dan budaya-budaya di Indonesia itu berkaitan dengan budaya spiritual. Ya, di internasional tidak ada nih. Mungkin kalau orang Sulawesi lihat ada di sana yang namanya mayat itu bisa jalan, bisa bangun. Di tempat lain tidak ada. Itu budaya kita. Ya. Luar biasa. Jadi menurut saya kalau kita berkaitan dengan pasal ini dibuat sebagai satu hal yang nyata, itu nggak masuk akal. Ini udah kalau kaitannya dengan penipuan ya penipuan saja. Karena kalau dipaksakan kita juga harus siapkan perangkatnya. Ada namanya Polsustet, polisi khusus santet. Ada namanya Jaksatet, jaksa khusus santet. Kita harus siapkan juga Hakim Tet, hakim khusus santet. Ini kan gila, seperti mundur 1000 tahun ke belakang. Tapi ada nggak kenyataannya santet itu? Begini, Dan bagaimana pembuktiannya? sebenarnya kalau kita kembali ada atau tidak, dikembalikan pada manusianya. Kadang-kadang banyak orang sekali itu terlalu berhalusinasi. Sakit sedikit, gua pusing-pusing, oh gue disantet si A, si B. Oh dia uangnya banyak, jangan-jangan dia nyupang nih. Ya. Dia melakukan pesugihan, saya korbannya. Hal-hal ini kan sebetulnya hal yang sangat lazim di Indonesia. Ya. Banyak sekali fakta-fakta yang terkadang mengarah pada sesuatu yang namanya fitnah. Jadi menurut Bapak, keahlian santet itu nggak ada? Bukan tidak ada, tapi orang yang bisa santet biasanya sih diem-diem aja nggak ngomong. Ya, Gua tapi mau kan culik kalau orang. memang ada berarti bisa dipidana dong. Keahlian santet itu kayak gimana sih gitu loh? Begini, kalau tadi dikatakan yang mengaku, biasanya seorang yang bisa, ya itu diem-diem aja. Kalau benaran dia dia bisa. dia diem aja. Orang Oke. mau culik orang, saya culik kamu, ya dia nggak akan culik. Kalau biasanya. ini kan bukan hanya menawarkan, berarti yang melakukan pun kena. Pertanyaannya, ada nggak santet itu dalam kenyataan di masyarakat? Kekuatan gaibnya itu ada nggak? Secara umum kekuatan gaib dalam dunia spiritual di Indonesia bahkan seluruh dunia itu ada. 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 Jadi seperti mata pisau. Seorang dokter dia bisa mengobati orang, mengobati kanker, tapi dia juga bisa matiin orang. Jadi pembuktiannya bahwa itu adalah santet apa? Nah makanya saya bilang kalau kita bicaranya lebih pada dunia fakta nyata saja. Kalau orang merasa ditipu ya pasukan pada pasal penipuan. Jangan- Karena pasal santet itu kan jadi fitnah nantinya. Oke. Orang yang mengaku-ngaku, aduh Pak kepala saya sakit, tadi malam saya mimpi diketok sama dia nih. Jangan-jangan dia santet saya, dia lapor, dia kena. Oke, Pak Marsudi, secara hukum Islam, ada nggak larangan tentang santet itu dan apa itu santet? Nah, kalau pertanyaan apa itu santet, memang itu saya bukan ahlinya dan Ya. saya belum melihat definisinya. Santet itu apa? Ya. Belum saya baca lah Ya. artinya. Tapi kalau intinya bahwa yang dimaksud dengan kata-kata santet adalah berbuat jahat kepada orang lain, entah kejahatan apa saja, yang diorder oleh seseorang atau bahkan oleh untuk manfaatnya untuk dirinya atau untuk orang lain, nama definisi ini tentu pasti dilarang. Ya. Karena Tapi kan apa? berbuat jahat. Ya, berbuat jahat Jelas kepada perbuatannya orang jahat. lain. Apakah itu penipuan, penggelapan, tapi perbuatan santet itu apa? Kayak apa? Nah iya, kalau perbuatannya itu adalah termasuk untuk menyakiti orang dengan cara, kalau di Indonesia yang kita reka-reka pikiran saya, itu dengan cara spiritualnya dia sendiri. Ya. Itu benar nggak ada? Ya kalau dari zaman Rasulullah cerita sihir ya kalau di Ya. dalam agama itu ada. Oke. Nah, maka ketika sihir yang semacam ini kemudian untuk bisa menyakiti orang atau untuk melumpuhkan orang atau ya kejahatan lah
itulah yang tidak boleh Ya. dilarang oleh agama yang demikian ini. Nah, begini maksud Ya. saya bahwa hukum, baik itu hukum positif atau hukum agama, itu sesungguhnya nahnu nahkumu bidzawahir. Kita ini menghukumi apa saja dengan yang zahir, yang bisa kita lihat, kita analisis, kita bisa nyatakan dengan sesuatu yang nyata. Kalau sesuatu yang nggak bisa dibuktikan, ya susah. Bedanya santet sama dukun apa? Kan sampai sekarang Nah, ini di masih sini apalagi kata dukun, ya, itu akan runyem lagi. ya, Kalau definisi dukun itu apa? Wong tukang lahirin bayi saja, membantu bayi lahir, ya, itu dipanggil dukun. Sekarang ini lebih-lebih berkembang itu. ya. Jadi ada dukun dipanggil kiai, ada kiai dipanggil dukun. Karena persepsi orang itu siapa yang kemudian melakukan sesuatu ritual spiritual yang mungkin dianggap mempunyai power, kekuatan dengan laku spiritual itu, kemudian orang itu menyebutnya dukun. Maka kalau ngomong bahas tentang dukun, ya harus jelas di undang-undangnya itu, di RUU KUHP-nya. Dukun itu apa? Definisikan dulu. Terima kasih. Kita istirahat dulu, kembali setelah jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room. Ini coba dibikin grafis di draft RUU KUH Pidana. Saya mau tanya kepada Pak Taufik Basari, anggota DPR kita. Pak Taufik, kalau dibaca pasal ini, yang dilarang itu hanya orang yang mengaku-ngaku sebagai ahli santet. Ya, betul. Yang mengaku-ngaku, itu sudah langsung terbukti pidana. Tapi tidak diatur mengenai siapa korban santet. Dan bagaimana cara pembuktiannya. Bagi saya dijelaskan? Ya, jadi begini, pasal 252 dalam RKUHP ini kalau kita lihat letaknya di dalam RKUHP, dia ada di dalam bab tindak pidana tentang ketertiban umum. Ya. Kemudian ada di bagian penghasutan dan penawaran untuk melakukan tindak pidana. Ya. Kemudian di paragraf penawaran terhadap tindak pidana. Jadi, yang dimaksud dari pasal 252 ini adalah menawarkan suatu perbuatan jahat. Menawarkan. Menawarkan. Walaupun belum ada korban, Walaupun belum ada korban. dia sudah kena. Betul. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan ada unsur-unsurnya. Ya. Yang pertama, menyatakan diri sebagai kekuatan gaib, memiliki kekuatan gaib, atau memberitahukan, atau memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa. Meskipun belum ada korban. Meskipun belum ada korban. Tapi yang paling penting di situ adalah yang ditawarkan atau yang disampaikan bantuannya itu adalah untuk melakukan kejahatan. Apa kejahatannya? Kejahatannya juga spesifik di sini. Ya. Ya, menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik. Berarti Jadi yang di luar ditawarkan itu harus yang menimbulkan tiga ini. Tiga ini. Ya, di luar itu tidak. Kalau Gitu. ada tukung santet yang menyatakan karena Hotman terlalu ganteng, Ya. jadi ada orang saingan saya laki-laki datang ke santet untuk merebut pacar saya. Ya. Bisa nggak santet ini mengaku saya bisa membuat pacarnya Hotman beralih ke kamu? Itu artinya bukan penyakit. Itu termasuk nggak yang dilarang? Ya, dia harus bisa menawarkan bahwa ya pacarnya Bang Hotman ini menderita secara Tidak menderita, mental, beralih bahwa cinta, beralih cinta. ya itu bukan kejahatan. Jadi Ya, tidak termasuk di sini. Tidak termasuk karena begini, setiap unsur delik, setiap delik itu Ya. dia harus ada mens rea, ada kehendak jahatnya. Ya, jadi Kehendak jahatnya adalah merebut pacarnya Hotman. itu bukan pidana. Nah, jadi kita bicara dalam konteks pidana. Yang pidana adalah dia menawarkan suatu perbuatan di mana perbuatan itu dia nyatakan bisa membuat orang mati, bisa membuat orang kena penyakit, bisa membuat orang Jadi kalau menderita untuk mental atau membuat fisik. bahagia tidak dipidana. Tidak. Kalau Karena di santet sini menyatakan tidak ada kehendak Oke. jahatnya. Karena yang paling penting adalah delik dia harus mengatur dan menghukum orang yang melakukan kejahatan, bukan
hal-hal lain. Kalau hal-hal lain ya bisa hukumannya sosial gitu misalnya, bisa ahli agama menyatakan Kalau itu tidak benar. Itu kalau soal orang lain. mengaku-ngaku bisa buat konglomerat, berarti itu kalau tidak terbukti berarti penipuan berarti. Bisa arahnya ke situ. Dia bisa saja melaporkan seperti itu. Sepanjang akhirnya harus ada pembuktian. Tetap. Oke, ini kita sama-sama playboy soalnya. Nggak pelaku yang meminta jasanya itu kena nggak? Oke. Nah, Pelaku yang mengaku minta jasanya kena nggak? Nah, begini. Misalnya gini, jadi si A datang ke ahli pelet B, Iya. bikin dulu si Hotman itu Iya. menderita. Ya. Dia kena nggak? Si A, pemesan. Pemesan ya. pemesan ini bisa saja dikenakan pasal percobaan. Misalnya, ya. Tolong buat Prof. Suparji menderita sakit kanker. Ya. Bukan penyertaan itu. Enggak, dia kan tidak berhasil, tidak. Artinya kan gini, ketika ini menjadi kasus, Iya. orang yang dia mintakan jasanya dan kemudian menyatakan saya bisa membuat itu akhirnya kan tidak terlaksana, kejahatan itu tidak terlaksana. Akhirnya percobaan dia, ya, tindakan dia untuk melakukan kejahatan itu tidak berhasil dituntaskan karena memang bukan atas kehendak dia, karena memang tidak terlaksana. Ya. Bisa saja masuk ke situ, terutama untuk yang kematian ya. Saya ingin agar Ki Kusumo meninggal dunia. Ya. Bang Hotman bisa melakukan itu dengan kekuatan gaib. Ya. Ya. Nah, berarti saya sudah punya niat, ya, punya niat jahat, sudah punya tindakan-tindakan awal permulaan Ya. untuk merencanakan suatu pembunuhan, ya meskipun itu tidak terlaksana. Itu bisa saja dikonstruksikan seperti itu. Gitu. Artinya kalau kita ingin membawa si peminta jasa ini bisa saja dikonstruksikan Oke. seperti itu. Meskipun tetap harus kembali ke pembuktian lagi. Kalau seorang dukun santet Ya. menawarkan ke tubuh wanita dipasang susuk Ya. agar si wanita itu bisa merebut laki-laki ganteng dan kaya seperti Hotman. Ya. Itu menyakiti wanita lain, menyakiti istri saya, ya kan? Apakah itu termasuk yang dilarang di sini? Semestinya tidak termasuk. Karena sekali lagi, yang diatur dalam delik ini adalah perbuatan jahat. Jadi gini, tidak semua persoalan di tengah-tengah masyarakat itu harus diselesaikan dengan hukum pidana. Ya. Ya. Ada persoalan yang bisa diselesaikan secara adat, dalam konteks sosial, Ya. bisa. Hanya yang punya unsur kejahatan itulah negara harus hadir, ya, untuk memberikan penghukuman. Kalau begitu, apa urgensinya pasal ini? Nah, sekarang begini, di dalam pasal-pasal yang ada dalam RKUHP ini memang ada yang dia ada dua kan, ada mala per se atau mala prohibita. Mala per se itu adalah suatu perbuatan yang memang pada dasarnya dia sudah jahat, ya, membunuh, mencuri, gitu kan. Ada mala prohibita. Mala prohibita ini adalah suatu perbuatan yang sebenarnya bisa saja dia tidak dianggap suatu kejahatan, tapi oleh pembuat undang-undang, ya, dijadikan suatu kejahatan. Nah, ini termasuk yang mala prohibita, menawarkan, Walaupun belum ada korban. menawarkan ditetapkan sebagai satu kejahatan, menawarkan suatu kejahatan dianggap sebagai kejahatan. Oke, Nah, tapi, menawarkan ya, suatu kejahatan walaupun belum terjadi merupakan kejahatan. Itu maksudnya. itu maksudnya mau diatur di dalam RKUHP ini. Oke. Nah, tapi Bang, sebenarnya begini. Janji untuk melakukan kejahatan. Betul, Ya. betul. Jadi konteks dari delik ini adalah itu. Tapi sekali lagi, ya, karena ini kan RKUHP, kalau saya dalam posisi tetap ingin dibahas. Ini bakal gol nggak? Nah, kalau Bakal setuju nggak DPR? begini, ini kan ada dua pandangan. Ada yang mengatakan bahwa ini sudah selesai di periode yang lalu, Ya. sehingga tinggal disahkan saja. Ada yang berpandangan seperti saya berpandangan bahwa ini tetap harus dibahas, tetap harus mendapatkan masukan-masukan. Oke. Menurut saya kalau ini pasalnya ingin dibuka untuk menjadi pembahasan pun juga menurut saya oke. Ya, oke dalam arti begini. Pertanyaannya adalah apakah ini merupakan pasal yang harus ada di RKUHP? Ya. Oke. Ataukah kalau tidak ada, apakah permasalahan yang kita perdebatkan ini, ya, itu bisa diselesaikan di luar proses pidana, Ya. gitu misalnya. Nah, ini kan juga ada pasal yang memang harus ada juga pasal yang ditempatkan karena politik hukum, Ya. karena keinginan dari pembuat undang-undang, karena keinginan dari tim perumus bahwa ini harus ada. Jadi ini bukan karena kebutuhan. Nah, itu yang bisa kita perdebatkan. Artinya, Menurut Bapak? Kalau menurut saya gini, ya karena belum masuk pembahasan ya, tapi saya melihatnya begini. Pendapat pribadi. Ya, pendapat pribadi saya adalah tidak semua harus diatur di dalam KUHP. Ini nggak usah dimasukkan. Ya. Ada beberapa pasal yang Nggak, ini perlu dimasuk yes or no. Ya, jadi ada pasal yang beberapa pasal yang unnecessary. Ya. Menurut Bapak ini unnecessary?
Kalau ada alternatif lain, menurut saya tidak perlu. Oke. Saya akan menerima berbagai masukan, Bang. Jadi saya setelah masukan-masukan itu, baru kita nanti lihat mana masukan yang logis, kita akan putuskan ke sana. Terima kasih Pak Suparji. Apa pandangan Anda? Bisa terangkan apa maksud dari undang-undang ini? Pasal ini? Ya, sebetulnya bukan suatu hal yang baru, Bang. Ya. Karena dari pasal 546 KUHP yang lama sudah ada tentang itu. Apa diatur? Yaitu barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau punya persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib. Itu sudah ada di Itu 546. berapa tahun hukumannya dulu? Hukumannya dulu adalah paling lama 3 bulan. Atau pidana, denda paling banyak 4.500. Jadi kalau ada yang gitu. menawarkan jimat, itu di KUH pidana yang sekarang Sudah ada. sudah ada. Jadi bukan satu hal yang baru. Jadi Bapak setuju dengan ini? Satu itu. Yang kedua adalah kita pakai sudut pandang, Bang. Ya. Sudut pandang kita negara Indonesia adalah agama, Ya. Pancasila, konstitusi, teori-teori asas hukum yang berlaku, landasan yuridis dan sosiologis yang ada di masyarakat gitu loh. Yang ketiga adalah tergantung kita melihat dari perspektif tujuannya apa. Kalau kemudian untuk menciptakan atau kemudian untuk mencegah terjadinya keresahan di masyarakat, saya kira ini adalah memiliki urgensi. Cuman problemnya adalah bagaimana kemudian nanti mengimplementasikannya sehingga tidak menjadi pasal karet, Oke. tidak menjadi pasal Pertanyaan saya abu-abu begini, gitu. kalau ini kan mengatur hanya barang siapa yang menawarkan. Iya. Oke, kalau kasih contoh lain, bukan kita masuk dari si korban. Kalau ada tiba-tiba si A mengaku sebagai korban santet, diatur nggak? Tidak diatur. Tidak diatur, tidak masuk perangkap pasal tersebut. Tidak di sini- diatur. Iya, karena itu jedatannya adalah kepada subjek hukum yang menawarkan satu kejahatan, menawarkan satu jasa kejahatan. Apa kata jasa kejahatan? Karena menawarkan bisa menyebabkan kematian, menyebabkan penderitaan mental, menyebabkan sakit. Menawarkan jasa Jadi kejahatan barang kan tidak siapa boleh gitu. menawarkan berbuat jahat kepada orang lain, Iya, itulah intinya. jasa kejahatan itu yang Sedangkan tidak boleh kalau gitu. orang mengaku disantet, Tidak itu bisa. belum ada hukumnya. Tidak bisa dijerat dengan pasal tersebut. Dan Gitu. belum ada hukumnya. Belum ada hukumnya gitu. Oke, kita istirahat dulu. Kembali setelah jeda berikut ini. Aduh, mantap banget. Pak Kusumo, Bapak pernah ditulis mau datang ke DPR? Ya bukan Mau ngapain datang. itu? Bukan mau datang, dulu saya diundang Oh, diundang. bahas pasal yang sama. Udah Bapak datang? Datang. Terus apa ditanya dan apa jawaban Bapak? Ya, saya fight di sana, saya bilang tidak mungkin, saya bilang gitu. Apalagi kalau kita baru menawarkan, antara yang menawarkan dan yang ditawarkan biasanya cuma berdua. Loh, Ya. yang tahu siapa? Ya, Bahwa terjadi ABCD itu siapa yang tahu? Ya cuma mereka berdua sama Tuhan. ya, Kan sulit jadinya kan. Ya. Kemudian kalau tiba-tiba si korban merasa terlaksana proses yang dikerjakan tidak berhasil. Ya. Dia mengadu ABCD. Membuktikannya bagaimana? oke. Kan jadi sulit kan. Dalam hal ini menurut saya hal-hal yang berkaitan dengan pasal penipuan sih sudah cukup. Karena kalau dilebar-lebarkan ke arah santet jadi aneh menurut saya, jadi udah nggak logis lagi. Ya. Tapi kan yang dimaksud di sini hanya kalau barang siapa yang menawarkan tidak peduli ada akibatnya. Pokoknya kalau menawarkan bisa menimbulkan kerugian orang, penderitaan, pidana. Itu perlu nggak? Iya begini, jadi kan kalau kita kembali menawarkan, kita cerita di alam nyata nih, dalam nyata. Ya. Kadang-kadang orang bercanda, orang teriak-teriak. Dia teriak-teriak, gue bunuh lu. Belum bunuh, gue santet lu. Belum nyantet. Tiba-tiba orang itu jalan kaki, kena jantung, dia mati. Ya, Terus mau dituduh dia pelakunya kan nggak bisa. ya, Pertanggungjawabannya kan kalau kita bicara hukum menyangkut nasib seseorang, itu bukan cuma bicara hukum saja, tapi punya pertanggungjawaban antara kita dengan Tuhan. ya. Nggak biasa sembarangan kan. Kalau kita bicara fitnah apalagi itu luar biasa tuh. Jadi kalau kita mengarahkan lagi pada endingnya nanti adalah pembuktian. Ya. Begitu pasal itu diterapkan, endingnya pembuktian. Dan pembuktiannya itu omong kosong. Semua Artinya nggak menurut bisa. Bapak tidak mungkin bisa dibuktikan apakah santet itu menimbulkan akibat kepada orang lain. Sulit sekali. Sangat Karena? sulit. Ya seperti tadi saya bilang, nanti akan ada polsustet. Polisi masuk ke olah TKP, dia akan bilang, waduh saya lihat itu cahaya hijau dari sana menuju ke sana, wah kuning. Kan persepsi kebatinan, persepsi spiritual, setiap orang juga belum tentu sama. Ya. Nanti polisi satunya bilang, oh menurut saya dari sana Pak, hijau masuk ke sini merah. Wah ini kacau kan. Belum nanti masuk jaksanya bicara lain lagi. Belum hakimnya lain lagi. Dia akan rancu. Bapak sendiri terkenal ahli spiritual. Keahlian Bapak Ya. apa sih?
Pengobatan, terapi. Pengobatan apa? Jangan-jangan pengobatan santet juga. Iya, pengobatan santet, terapi perawan seumur hidup. Tadu, terapi? Perawan seumur hidup. Apa? Perawan seumur hidup. Gimana sih maksudnya Pak seumur hidup? Caranya? Ada caranya. Ya, dengan medis atau dengan doa-doa? Dengan energi namanya. Berapa ribu yang sudah Bapak bikin perawan seumur hidup? Banyak sekali. Oke, itu termasuk santet enggak? Menurut Membuat saya perawan seumur hidup? Tidak menurut saya. Karena Jadi? itu nolong orang ya. Orang-orang yang biasanya... Pak, jangan Bapak juga bisa dipidana karena itu janji-janji. Itu janji bohong atau apa? Sama dengan santet dong? Oh, enggak. Itu bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan? Bisa dibuktikan. Pantas Bapak benar-benar fit badannya ya. Bisa nggak dijelaskan secara gamblang santet itu apa sih? Santet itu sebuah energi, jadi energi metafisika, energi alam X yang digunakan untuk menyakiti orang lain. Jadi garis bawahnya adalah menyakiti. Orang sehat tiba-tiba sakit, orang makan tiba-tiba muntah. Hanya dengan energi? Energi X. Dari si pelaku ini? Dari si pengirim. Dari si pengirim? Dari si pengirim. Itu memang eksis, ada? Ada, sebetulnya begini. Di alat-alat, kalau kita bicara energi itu akan luas sifatnya. Ya. Karena tukang servis radio pun nanti kan bisa gitaran, bisa bicaranya juga energi juga. Ya. Kalau dalam dunia yang lebih nyata, sebetulnya santet secara ilmiah juga bisa dijelaskan. Karena di dunia barat Ya, kalau sana... memang bisa dijelaskan, kenapa Bapak keberatan? Berarti santet itu bisa diatur dong? Begini, masalahnya pertama, korban itu pasti abu-abu. Pembuktiannya akan sulit tetap. Endingnya tuh akan abu-abu, akan 0-0 aja, omong kosong. Ya, tapi kan Bapak bilang ada. Kan kalau ada berarti bisa dibuktikan. Nah, Santet sekarang itu saya ada. contohkan begini. Seseorang yang dinyatakan X kena santet misalnya. Ya. Ini pembuktiannya akan sulit. Kalau kita bicara nanti harus ada korban, ada pelaku, ada alat bukti, dan ada saksi. Ya. Ya. Sekarang alat buktinya anggaplah ada pisau dan lain-lain. Itu alat bukti dari mana juga susah. Tapi kan yang di sini- menyatakan orang-orang tertentu yang juga belum tentu bisa Ya. dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Oh gitu. Kemudian nanti kita bicara saksi. Saksinya siapa? Kita mau panggil jin, mau panggil genderuwo, kuntilanak sudah jadi saksi. Ya. Jadi alamnya alam antah berantah, sulit. Jadi lebih pada kalau menurut saya kalau kita bicara hal itu, ya itulah internal yang memang ada di masyarakat di Indonesia. Secara teknis hukum itu sudah sangat nggak nyambung. Gitu. Jadi santet itu memang ada, yaitu kekuatan seseorang untuk mentransfer energi ke orang lain yang menimbulkan penderitaan. Begitu? Penderitaan, betul. Rasa sakit. Rasa sakit, penderitaan ya bahkan kematian. Oke. Pak Marsudi, dari segi hukum agama, ada enggak di dalam hukum agama untuk menanggulangi atau mengatasi santet ini? Ya, intinya di dalam agama melarang, mengharamkan Ya. berbuat dosa. Berbuat dosa termasuk tadi berbuat kejahatan. Apa saja. Ya. Ya, apa saja. Nah, ketika santet itu sudah dalam definisi yang negatif, dikhususkan untuk hal-hal yang membunuh, menyakiti, itulah hukumnya tidak boleh, Ya. alias haram, tidak Haram. boleh. Ya. Pak Suparji, kalau ada, jadi apa pembuktian santet itu di pengadilan? Ya, jadi yang pertama yang harus dilihat kan mens rea dan actus reanya kan. Ya, apa itu mens rea? Niatnya, niat jahatnya. Niat jahat. Niat jahat kan berupa menyatakan diri, itu kan Ya. menyatakan diri memiliki kekuatan kan gitu Ya. ya. Kekuatan goib tadi itu. Ya. Kemudian yang kedua dari perbuatannya, tadi kan opsional antara ya melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan kematian, menyebabkan kemudian luka atau kemudian penderitaan mental tadi itu. Jadi kalau kita lihat dari sisi penderitaannya atau perbuatannya sebetulnya memang bisa diberikan hukuman. Cuman persoalannya pembuktiannya. Pembuktinya apa? Pembuktiannya tadi kan membuktikan apakah memang dia melakukan perbuatan itu, menjual, menawarkan, atau kemudian menyatakan Bahwa diri itu. membuktikan sudah ada korban bagaimana? Kalau membuktikan bahwa orang menjanjikan gampang. Ya. Tinggal dia bikin iklan atau ada orang mendengar, itu gampang. Tapi membuktikan bahwa santet ini telah memakan korban, apa pembuktiannya bahwa itu adalah hasil santet? Nah, disitulah problemnya yang mestinya diformulasikan kembali kalimatnya. Karena kalimatnya kata-katanya dapat, ya. Ya. Artinya kan tidak material, tidak harus ada akibat kematian, penderitaan mental atau kemudian sakit tadi itu. Maka kalau memang bisa dibuktikan itu akan lebih mudah untuk mengkonstruksikan pasal tersebut Tapi pemenuhannya. menurut Bapak, Ya. pembuktian santet itu bahwa korban ini adalah karena santet sama sekali
Belum tahu caranya pembuktiannya. Ya, nanti kan saya dengan alat bukti petunjuk kan, bisa rangkaian-rangkaian peristiwa, bagaimana komunikasi korban dengan komunikasi yang minta jasa. Oke, kita kemudian kalau janji komunikasi- dari si pelaku, orang Ya. yang mengaku itu gampang dibuktikan. Ya. Dengan dia berjanji yang mengatakan saya bisa, itu gampang dibuktikan. Yang saya tanya, kalau ternyata si korban ini akhirnya menderita, Ya. ya, apa tadi? Atau mati. Ya. Bagaimana cara membuktikannya bahwa itu adalah karena santet? Itu pertanyaan saya. Makanya kan relasinya ada 3 tadi. Ya. Ya, korban, kemudian peminta jasa, dan pemberi jasa Ya. santet tadi itu. Ya, gitu. korbannya itu karena mati, karena santet, buktinya apa? Ya, ada nggak relasi antara Ya, pasti ada relasi. korban dengan peminta jasa Sudah tadi ada itu? relasi, bisa dibuktikan bahwa memang ada komunikasi, bahkan bayar. Ya. Bahkan bayar segala macam. Jadi si A datang ke si A, misalnya datang ke Pak Kusumo. Pak Kusumo misalnya ahli santet, saya bayar dia. Bunuh dulu si C. Ya kan? Dan memang terbunuh. Atau menderita. Tapi bagaimana membuktikan bahwa dia menderita korban santet dari Pak Kusumo? Buktinya ini, bukan saya ke dia. Ya, kembali pada 184 KUHAP kan. Bagaimana Yaitu? nanti surat-suratnya, apa petunjuk-petunjuknya, kemudian ahlinya, ada saksinya, atau kemudian keterangan dari pelakunya itu juga menjadi alat bukti. Saya kira alat buktinya kembali pada KUHAP tadi itu. Saya kira kalau ada memang saksi-saksi yang menyatakan itu, ada petunjuk-petunjuk yang menyatakan itu, terus kemudian ada keterangan ahli yang mematinya karena tidak wajar dan sebagainya, maka itu bisa Pak Kusumo dikonstruksikan gitu. bisa buktikan bahwa si A itu mati gara-gara spiritual kamu. Secara teknis buktinya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau kita bicara tadi Bapak katakan korbannya nanti apa? Peminta jasanya. Iya, peminta jasa itu juga putus semuanya, nggak akan saling korelasinya, nggak akan ada. Sekarang kalau misalnya undang-undang itu dibuat, kemudian ternyata prakteknya begitu ternyata dibuat benar-benar terjadi, orang semua yang nama ahli santet nggak ada yang bikin, nggak ada yang tulis, gue bisa santet, gue tahu santet. Lalu untuk apa undang-undang itu dibuat? Jadi Buang-buang segala kesimpulannya, macam. bahwa si A meninggal karena santet nggak akan bisa dibuktikan. Sulit. nggak Terima bisa. kasih, kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room, Pak Taufik. Tadi sudah ada grafis mengenai isi RUU KUHP pidana tentang santet. Memang penjelasannya ada, bisa dijelaskan? Ya, jadi sebenarnya pembuat undang-undang ini, perumus RKUHP ini memaksudkan pasal ini ada justru untuk melindungi orang-orang agar tercegah dari main hakim sendiri. Ya. Saya bacakan penjelasannya. Ya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan orang lain. Jadi justru kekhawatirannya Pak Ki Kusumo ini terjawab dengan penjelasan ini, ya. Justru untuk supaya orang tidak kemudian asal menuduh ini tukang santet, karena itu kita eksekusi dan sebagainya. Justru juga untuk itu. Artinya agar ditempuh proses hukum gitu. Agar ditempuh proses hukum ya terhadap orang-orang yang menyatakan bisa atau menawarkan untuk melakukan kejahatan. Nah, tapi begini Bang Hotman, tidak ada satupun kata santet di dalam RKUHP. Nggak ada. Nah, tidak ada. Jadi sebenarnya pasal ini bukan pasal santet. Jadi tadi ada kata pasal tentang menawarkan perbuatan jahat. Nah, tidak memakai kata santet. tidak pakai kata santet. Oleh karena itulah maka kita dari tadi berputar terkait dengan pembuktian soal santet. Memang tidak akan ada pembuktian soal Walaupun santet. maksudnya santet. Enggak, bisa diarahkan ke situ. Ya. Tapi tetap maksud dari pasal ini adalah menawarkan kejahatan. Ya, dalam yang ditawarkan dia berkata bisa melakukan. Tapi kan di secara masyarakat taunya santet, makanya karena rame-rame itu gebukin, ya kan? karena itu kita luruskan, ya akan lebih mudah daripada kita terus menggunakan nomenklatur bahwa ini adalah pasal santet, akan lebih mudah kita mengatakan ini adalah pasal tentang menawarkan kejahatan. Sehingga kekhawatiran Ki Kusumo dan masyarakat lainnya terhadap apakah pasal ini menjadi karet, bagaimana pembuktian santetnya, ini tidak bicara soal santet. Tapi Karena memang tidak bisa kan dibuktikan rakyat taunya santet. Nah,
Nah, karena itu kita luruskan ya dalam setiap perbincangan kita bicarakan pasal ini bukan pasal santet karena tidak mengatur atau tidak mengarah pada bagaimana membuktikan santet karena memang tidak bisa dibuktikan. Tidak masuk negara soal pembuktian santet itu. Yang dibuktikan adalah tadi aktusnya adalah perbuatannya adalah menawarkan dia Jadi menurut Bapak memang pasal ini perlu ada. Pasal yang menghukum orang yang menawarkan suatu kejahatan. Oke, terima kasih. Pak Barsudi, gimana kesimpulannya? Apakah perlu pasal ini? Ya intinya kalau sesungguhnya itu adalah untuk menolak kejahatan Ya, dan ternyata kejahatan itu bisa minimal diminimkan atau ditiadakan Ya. karena sesuatu, ya itu menjadi penting. ya. Tapi kalau sudah bisa tumpang tindih dengan ada pasal-pasal yang lainnya yang cukup untuk mengatur itu, ya mestinya cukup itu. Tapi kalau belum cukup, masih ada ruang di sini yang belum tercover, dan ini salah satu ruang yang lebih konkret dan jelas menawarkan kejahatan itu bisa dapat dipidana, unsur manfaat, unsur maslahah disinilah yang Ada. dilihat. Apakah kalau pasal ini gol, ini bisa mengurangi niat masyarakat untuk menghakimi orang-orang yang dituduh santet? Ya saya tidak bisa mengande-ande ini bisa bermanfaat besar kepada Ya. masyarakat atau tidak. Tapi tujuannya kalau saya lihat ini agar jangan orang sembarangan dengan menawarkan sesuatu untuk membuat perilaku yang melanggar hukum. Terima kasih. Pak Kusumo, kesimpulan Bapak tetap pasal ini perlu dipertahankan atau tidak? Menurut saya nggak perlu, karena nantinya kembali lagi kalau kita, apalagi kalau kita nanti bicaranya lebih jauh lagi Ya. dengan pasal yang abu-abu. Seseorang yang ternyata bukan seorang dukun santet, bukan siapapun dia di dalam masyarakat, apalagi kalau kita bicara intelijen, kepentingan politik, orang itu akan menjadi dukun santet beneran nantinya. Ya. Nanti endingnya akan ada masa benar di tengah tempat dia. Ya. Dan hal itu dalam sebuah negara biasanya yang terjadi sah-sah saja. Ya. Jadi artinya dengan adanya ini malah mengerucut pada arah yang nantinya malah jadi abu-abu dan masih bisa merugikan pada orang-orang yang sebenarnya tidak mengerti apa-apa. Ya. Endingnya bisa merugikan banyak pihak yang sebenarnya juga belum tentu dia seorang ahli santet atau siapapun. Ya. Begitu. Jadi menurut saya nggak usah lah, nggak penting. Belakangan ini ada kasus di daerah mana itu yang dia punya pedopokan diserbu oleh rakyat. Ya. Itu bisa ceritakan itu termasuk santet atau tidak? Kalau itu internal ya, lebih pada kaitannya konflik dengan pesulap merah. Menurut saya pesulap merah itu cuman dia membentuk opini di lapangan, membentuk opini di masyarakat aja. Karena kita bicara salah dan tidak salah kan sudah ada ritmenya sendiri, sudah ada perangkatnya sendiri. Ya. Sekarang kalau saya lihat waktu awal pesulap merah memberi pelajaran pada orang, wah ini penipuan, saya simpati. Ya. Tapi begitu dia berubah menjadi polisi, ini udah mulai salah. Datang ke rumah orang-orang dan dia sudah menjadi hakim. Menyatakan di media-media, oh dia tuh penipu. Wah ini jadi hakimnya jadi malahan. Ya. Jadi sudah menurut saya overlap. Jadi waktu dia awal-awal hanya memberikan edukasi pada orang, pada masyarakat umum bahwa ini benar, ini salah ya. Itu saya simpati itu. Karena memang saya sendiri sering dipakai oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab untuk melakukan hal penipuan. Nama saya dipakai orang untuk ini dan lain-lain. Tetapi begitu dia menjadi seorang polisi ini udah overlap menurut saya. Jadi datang ke sebuah tempat ngacak-ngacak di sana bla 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 lah, maksudnya seperti apa ya, si pelaku saja belum pernah ada pelaku dilaporkan oleh siapapun. Ya. Polisi saja sudah belum bisa nangkap dia karena nggak ada laporan. Ya. Kok dia nih si pesulap ini bisa menyatakan oh dia penipu. Kalau undang-undang ini akhirnya disahkan, Ya. apakah ini merugikan kelompok Bapak ahli spiritual atau bagaimana, dan apakah akan melakukan upaya hukum? Sebetulnya bukan secara khusus dunia spiritual, pada dunia umum pun akan dirugikan karena banyak masyarakat juga yang nantinya tidak mengerti apa-apa, nanti udah ambil-ambil, kadang-kadang udah pakai peci, pakai sarung, bawa tasbih, identik di lapangan adalah orang-orang dunia spiritual seperti itu. Nah nanti begitu terjadi si A, si B sakit, larinya ke pasal itu. Semua pun bisa mengaku, oh saya pernah ke si Anu waktu itu mengerjain kamu katanya. Oh berarti bakal Jadi akan nanti endingnya menimbulkan menurut saya fitnah gitu? bisa menimbulkan fitnah. Ya. Jadi menurut saya udahlah pasal ini nggak usah dibahas.
capek, buang-buang duit, buang-buang Toh pikiran. sudah ada pasal lain, ya kalau nipu ya penipuan, begitu kan? Betul, pasal yang sudah ada ya sudah ada saja. Ya penipuan saja gitu. Oke, Pak Suparji gimana? Benar nggak bahwa ini pasal ini berkelebihan? Kan sudah ada pasal 378 ya? Penipuan. Penipuan. biasa. Kenapa harus Pak ada pasal ini? Ya saya kira konteksnya beda kan Ya. itu. Pertama, urgensi dari pasal ini adalah mengajak masyarakat untuk berpikir secara rasional. Ya. Karena jangan sampai larut dengan kekuatan-kekuatan goib yang diklaim oleh satu orang tertentu gitu. Jadi ini lebih mengarah ke pencegahan. Iya, pencegahan. Ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa tentunya tidak Pancasilais ketika kemudian orang memfasilitasi suatu kejahatan, memberikan bantuan jasa kejahatan. Ya. Ini kan bantuan jasa kejahatan yang tidak boleh Bantuan jasa kesehatan. Iya. Karena ini hanya mengatakan barang siapa menawarkan, menyatakan diri. gitu. menawarkan ini bisa menimbulkan orang lain Nah, susah itu. atau mati. Kan nggak boleh di negara Pancasila menawarkan Di negara jasa manapun kejahatan, nggak nggak boleh, boleh kan Bang. itu. Ya, Maka adalah memiliki urgensi. Kemudian yang ketiga adalah untuk mencegah main hakim sendiri, ini juga menjadi penting. Pasal Ya. ini ada urgensi. Persoalannya adalah bagaimana ada satu konstruksi yang tidak menimbulkan multitafsir tadi itu. Di mana kemudian tidak kemudian ini dikonversi menjadi satu istilah santet. Karena Ya. konteksnya bukan itu. Konteksnya adalah mencegah adanya orang yang mengaku punya kekuatan goib dan menawarkan jasa kejahatan. Yang tentunya adalah tidak boleh terjadi di negara kita ini. Yang kemudian implikasinya adalah adanya penderitaan, adanya kematian, ada penderitaan mental, sakit dan sebagainya. Maka menurut saya, selama ini bisa dirumuskan secara tegas, lugas dan tegas, maka memiliki urgensi dalam rangka pencegahan, dalam rangka mencegah terjadinya perilaku-perilaku main hakim sendiri dan masyarakat tidak resah lagi gitu. Oke, itulah kesimpulan dari Profesor Suparji, ahli hukum pidana kita. Inilah akhir dari diskusi kita ini. Terima kasih kepada para semua narasumber. Kepada para pemirsa, kita akan menunggu nanti ending dari RUU KUH pidana ini. Apakah memang di era teknologi yang sangat mutakhir ini, santet masih perlu diatur. Oke, para pemirsa jangan lupa menonton Hot Room di Metro TV setiap jam 22 hari Rabu malam. Khusus membahas yang hot. Selamat malam.